Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak sekalian, selamat pagi, selamat beraktivitas. Bertemu lagi sama Pak Arif ya di mata pelajaran Akidah Akhlak untuk kelas 6. Mudah-mudahan tidak bosan ya bertemu sama Pak Arif. Ayo anak-anak sekalian, lekas bangun, lekas sarapan, lekas beraktivitas. Jangan lupa sarapannya. Jangan lupa pakai seragamnya, lekas absen kepada gurunya ya, agar terlihat di absensinya tidak alfa anak-anak sekalian. Baik anak-anak sekalian, alangkah lebih baiknya sebelum kita memulai pelajaran akidah akhlak ini, mari kita berdoa dulu ya kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kelancaran, diberi kemudahan dalam belajar. Ayo anak-anak sekalian, angkat kedua tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Baik anak-anak sekalian, insyaallah di hari ini bertemu lagi sama Pak Arif, kita akan melanjutkan materi kita ya tentang yaitu qada dan qadar anak-anak sekalian. Ya, minggu yang lalu sudah kita bahas tentang Asmaul Husna dan insya Allah pada kesempatan kali ini anak-anak sekalian kita akan bahas mengenai qada dan qadar. Namun sebelumnya ya, sebelum kita akan membahas mengenai qada dan qadar, berarti kita harus mengerti dan memahami dulu apa yang dimaksud dengan qada anak-anak sekalian. Lihat di papan tulis ini ya, apa yang dimaksud dengan qada ini ya. Qada, lihat di sebelah kanan ini ya, qada artinya berarti hukum anak-anak sekalian ya, hukum, ketetapan dan perintah ya. Sedangkan qadar adalah ketetapan yang memang Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan di muka bumi ini. Ya, ingat qada artinya berarti hukum, ketetapan anak-anak sekalian dan perintah. Sedangkan qadar ketetapan yang memang sudah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Apa salah satu contohnya dari qada ini anak-anak sekalian? Ya, ayo diperhatikan. Contoh yang pertama, Allah memberikan contoh bahwa matahari terbit di pagi hari. Ya. Dan bulan serta bintang bersinar pada malam hari anak-anak sekalian. Ya, itu mau bagaimanapun akan terus berputar seperti itu anak-anak sekalian. Ya. Makanya kita khawatir kalau misalkan di siang hari bisa melihat bulan dan bintang, wah itu berarti sudah tanda-tanda kiamat anak-anak sekalian. Ya. Lalu yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memang sudah merencanakan dan sudah menulis di Lauhil Mahfuz. Apabila memang Allah sudah menulis misalkan di hari apa, tanggal berapa, jam berapa air laut itu akan pasang, maka terjadilah anak-anak sekalian. Karena memang Allah sudah menulis takdirnya tersebut. Kita tidak bisa menghindari yang namanya musibah. Ya. Tetapi berusaha untuk menghindar. Misalkan kamu lagi di jalan, tiba-tiba gempa bumi. Ya, gempa bumi, kamu berlari, itu berusaha memang. Tetapi kalau memang takdirnya dari gempa bumi tersebut kamu misalkan tertiban oleh reruntuhan apa, bangunan atau apa, ya kalau memang ditakdirkan oleh Allah kamu misalkan fulan untuk meninggal ketika itu, ya maka meninggal. Begitupun misalkan kamu sedang jalan-jalan kemana, misalkan ke laut mana, misalkan dulu sempat kita melihat bahwa ketika tahun baru ya, tahun baru Masehi ya, itu di daerah Anyer sana ya ada tsunami. Mereka tidak tahu anak-anak sekalian kalau memang mau ada tsunami. Toh kalau mereka tahu akan ada tsunami, Pak Arif rasa mereka tidak akan mau datang ke sana. Hanya orang yang bodoh saja yang kiranya melawan yang namanya
musibah tersebut, apalagi yang namanya tsunami. Ya, mereka tidak tahu akan datangnya tsunami, mereka tidak merencanakan akan adanya tsunami tersebut, tetapi Allah Subhanahu wa taala sudah mengatur itu semuanya. Sehingga kita sebagai manusia harus terima dengan apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian. Lalu Allah Subhanahu wa taala takdir yang selanjutnya contohnya yaitu adanya laki-laki dan perempuan. Kamu kalau sudah ditakdirkan sebagai laki-laki, jangan memaksa diri untuk merubah menjadi perempuan. Maksudnya apa? Hayo, menjadi bencong misalkan. Jangan anak-anak sekalian. Kalau memang takdirnya sudah menjadi laki-laki. Begitupun yang perempuan. Ya, jangan merubah diri terlihat seperti laki-laki. Karena memang sudah takdirnya Allah, kamu ya sebagai laki-laki dan kamu sebagai perempuan. Ya, sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang selanjutnya yang ketiga yaitu kematian. Karena kematian ini ya, maksudnya mati ini meninggal anak-anak sekalian. Karena yang namanya kematian ini kita tidak tahu kapan, di mana ya, tempatnya kita tidak tahu. Bahkan ketika kamu misalkan ingin menghindar dari takdir Allah untuk wafat ini, untuk meninggal ini, misalkan kamu tahu tanggal sekian, misalkan tanggal 15 kamu dijadwalkan kamu meninggal misalkan. Karena kamu takut, kamu pergi ke sebuah goa yang mana goa tersebut tidak ada orang yang tahu, tidak ada makhluk yang tahu, tidak ada hewan yang tahu, siapapun tidak ada yang tahu kalau kamu di situ. Kamu merasa diri kamu aman sehingga Allah tidak bisa mengambil nyawa kamu. Oh, kata siapa? Ya. Dimanapun kamu sembunyi, dimanapun kamu bersembunyi letaknya, senantiasa Allah pasti tahu dan Allah pasti mengambil nyawa kamu. Sehingga jangan menghindar. Nah, tinggal kita berusaha anak-anak sekalian, karena kita tidak tahu yang namanya ajal, karena kita tidak tahu yang namanya maut akan mengambil kita kapan. Ya, tidak mungkin yang namanya maut itu Allah tidak merencanakan yang namanya nyawa, maut itu diambil dari yang tertua dulu, tidak. Bahkan anak kecil saja ada yang sudah meninggal. Ya, jadi kita tidak tahu yang namanya maut itu kapan diambilnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita harus mempersiapkan diri kita. Kita harus siap bahwa suatu saat nyawa kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dalam keadaan suci anak-anak sekalian. Kita dalam keadaan fisabilillah. Kita dalam keadaan tuntunan di ajaran Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan su'ul khatimah, bukan husnul khatimah. Nauzubillah. Maka hindari perbuatan-perbuatan, maka hindari perkara-perkara yang memang di situ tergolong keadaan maksiat. Nauzubillah. Kamu misalkan diminta tolong sama orang tuanya, kamu menjawab dengan nada keras. Ketika kamu setelah menjawab dengan nada keras, ternyata Allah menakdirkan mengambil nyawa kamu. Nauzubillah. Itu semuanya bisa terjadi anak-anak sekalian. Ya. Jadi yang namanya takdir itu memang sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhil Mahfuz. Lalu yang selanjutnya yang namanya kelahiran. Apa yang dimaksud dengan kelahiran ini anak-anak sekalian? Ya. Kadang ada bayi diprediksi lahir tanggal berapa, bulan apa dan sebagainya. Karena di zaman sekarang sudah canggih alatnya. Tetapi itu pun belum bisa dikatakan sempurna. Kenapa Pak Arif katakan seperti itu? Pasti ada yang meleset anak-anak sekalian. Pasti ada yang meleset. Kenapa? Karena kecanggihan alat apapun itu, ya, baik di USG atau apapun alat, sampai yang sudah ada yang 3D dan sebagainya. Bahkan ketika USG itu ibu kamu tuh dananya lumayan, ya, lumayan besar, ya. Bahkan bisa jadi meleset anak-anak sekalian. Katanya anaknya laki-laki
Tahu-tahu ketika lahir perempuan, atau sebaliknya, diprediksi perempuan lahirnya laki-laki. Diprediksi lahir tanggal sekian, ternyata lahirnya maju atau bisa mundur. Itu semuanya ya. Karena apa? Ya tadi itu semuanya memang sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun alat-alat kecanggihan itu ya hanya alat bantu anak-anak sekalian. Ya, alat bantu apa? Ya untuk membantu manusia agar manusia bisa tahu. Ya. Oh, ada gambar gembira ibu, anaknya, calon anaknya insya Allah laki-laki. Oh iya, seneng orang tuanya. Insya Allah calon bayinya perempuan, orang tuanya senang. Nah ini ada sebagai sebuah alat. Tetapi untuk mengukur secara akurat, walaupun memang ada yang sesuai dengan takaran yang diprediksi oleh dokter, yaitu mungkin istilahnya memang sudah sudah memang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Begitu anak-anak sekalian, terima kasih, mohon maaf terlalu panjang lebar, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.